Maka kun itu ada dua. Kun, kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat, narnya jadi malaikat Azazil. Ya, malaikat Azazil ini mantan jenderal di surga. Dulu dia pemimpin di surga, tapi dipecat. Saya akan membedah dua ayat ya. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Surat Ghafir, surat 40 ayat 67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Ini kayak film. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Turab. Turab itu debu, bisa begitu. Tsumma min nutfatin. Kemudian menjadikan kamu dari nutfah. Nutfah itu air mani, sperma yang lengket. Oleh ahli kedokteran disebut dengan darah beku. Kayak lintah. Dalam bahasa Arab lintah itu disebut alaqah. Alaq. Ya, jadi kita kalau ngeliat lintah, kira-kira itulah yang disebut dengan min alaqah. Dulu kita pernah seperti itu. Jadi kita ini dulu pernah jadi tanah, lalu Allah jadikan dari air mani. Air mani itu hina sekali, lalu sangat lemah, seperti lintah. Sekarang udah segede ini nih. Insya Allah. Gede kan jadinya? Udah merasa besar. Udah merasa besar. Tsumma yukhrijukum tifla. Lalu mengeluarkan kamu ke dunia sebagai tifla. Kalau kita punya TK tuh, kalau bahasa Arabnya Raudatul Atfal. Atfal tifl. Anak-anak. Lalu Allah lahirkan kamu nggak langsung gede. Ada nggak yang lahir langsung segede ini? Langsung mati mak aja. Nggak mungkin ya. Lahir pasti kecil. Yukhrijukum tifla. Dia mengeluarkan kamu. Jadi kalau Allah nggak keluarkan kita, nggak jadi juga. Maka saat ibu melahirkan, apakah ibu itu yang mengeluarkan? Atau sebenarnya Allah yang mendorong itu semua? Kalau berdasarkan ayat ini, dialah yang mendorong. Ya. Thumma libtablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha. Lalu menjadikan kamu matang, dewasa. Ashuddakum. Jadi biar kita jadi kuat. Ini kan umur kita lagi kuat-kuatnya sebagian besar nih. Ya. Namun juga ada thumma litakunu syuyukha, agar kamu menjadi syuyukh. Syuyukh itu jamak dari syekh. Dalam bahasa Arab syekh itu tua. Ya. Udah punya uban? Ada. Ada. Berarti sudah mulai syuyukh. Ya. Syuyukh ini dalam bahasa Arab dibedakan dengan asyuddakum. Asyuddakum sesuai surah Al-Ahqaf itu 40 tahun mateng. Kalau tua di atas 40, mulai 50, 60. Ya. Itu biologisnya. Ada orang yang udah tua secara biologis tapi belum mateng secara psikis, secara spiritual. Ya. Ini kan cuma fisik doang.
Kalau kita kuliahnya tinggi, akalnya matang, ruhnya belum tentu matang. Ya. Untuk kematangan spiritual nggak ada sekolahnya yang formal. Dia ada sekolahnya tapi tidak formal. Ya, informal. Nah, lalu Allah mengatakan wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu may yutawaffa, ada yang diwafatkan min qablu, sebelum tua atau sebelum matang, sebelum 40 atau sebelum 50-60. Benar ya? Kawan kita ada yang meninggal waktu masih remaja, ada yang meninggal masih anak-anak, bahkan ada yang meninggal waktu masih bayi. Ya. Kawan saya sekelas habis merantau dari daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, pulang-pulang mati. Ada kami mau masuk kuliah. Saya masuk kuliah kemana, dia masuk kuliah kemana. Ketika tes, harus benerin gigi dulu. Cabut giginya, pendarahan, mati. Padahal itu paling pinter di kelas kita. Kalau ceramah, suaranya kayak Kiai Zainuddin. Ada yang meninggal sesaat sebelum skripsi. Ada yang meninggal udah skripsi, udah siap-siap, mau berangkat, mau wisuda, tahu-tahu tabrakan. Lengkap, insyaallah. Jadi suka-suka Allah ya. Maka disebutkan kalimatnya, wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kamu ada yang disempurnakan rezeki hidupnya. Maka wafat bahasa Arab itu artinya wafaur rizq, disempurnakan, dihabiskan rezeki fisiknya. Itu disebut dengan wafat. Jadi wafat itu bukan bahasa Indonesia, wafat itu bahasa Arab. Ya, wafa, ya, aufu bil uqud, sempurnakanlah janjimu, transaksimu. Nah, yutawaffa yang disempurnakan, yang dilengkapkan. Apa yang dilengkapkan? Yang dicukupkan rezekinya. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, ya, tidaklah kamu mati hatta yustawfa rizquh, sampai rezekinya disempurnakan. Ya. Sampai rezekinya itu habis. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada orang akan ketukar rezeki. Nggak ada. Kalau faham bab begini, ada nggak iri dengki? Nggak ada. Takut nggak mati? Ngapain takut lagi? Emang udah bagiannya, udah jatahnya. Ya, udah jatahnya. Walitablugu ajalan musamma, dan supaya kamu sampai kepada ajal. Jadi ajal itu bahasa Arab, artinya time, waktu. Musamma, yang sudah disebutkan, itu secara harfiah. Musamma juga berarti yang sudah ditinggikan. Maka umur itu ada umur biologis, ada umur akal, ada umur qalbu, ada umur ruh. Itu beda-beda. Umur fisik ya itulah. Sekarang berapa Ustaz umurnya? 41. Jujur sekali Ustaz. Alhamdulillah. Udah matang. Udah mateng. Udah kayak telur digoreng mateng. Belum suyuh. Belum syuyuh, aman. Ada apa dengan 40? 40 itu ya umur matang. Orang sudah mulai berpikir, saya sudah tua ya. Gitu. Saya udah lama juga ya hidup. Mau ngapain lagi hidup? Gitu. Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu.
saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal, ya kemampuan intelektual, kemampuan, kematangan akal pikiran. Ya pasti beda lah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kolbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kolbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kolbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya. Ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya. Ya. Dia nggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah, orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang. Gampang panik. Gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh. Jangan gampang rusak-rusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit, yang tenang-tenang, ya. Ada orang sakit, tenang. Ada yang sakit, mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2, ya. Penyakitnya biasa, tapi ekspresinya berlebihan. Ya. Itu maksudnya saya sendiri, ya. Kita kalau demam senangnya begitu. Baik. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh. Umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya, ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada, maka jadilah tidak ada. Jadi mengalir dalam diri kita fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik, umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang tuh nggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Jadi suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami pacaklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa. Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu.
Coba kalau dia doa, "Wa Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami." Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, "Wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami." Turun Pak, gak berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara yubanjiru. Kebanjiran. Tasrif baru Ustaz. Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, banjir." Akhirnya Nabi lagi Jumatan, ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Ke hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang. Ya, maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kenalah keluarganya yang meninggal. Bisa begitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit, yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada. Gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir luh mahfuz. Apa artinya luh mahfuz? Luh mahfuz, luh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya luh, lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz. Itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah. Ya. Inilah makna hadis Nabi, tidak ada yang mendapat merubah takdir qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada kehendak, ketetapan Allah, kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau gak doa gua nih gak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus. Di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur. Tiba-tiba pas pertigaan, ada truk hantam samping kiri, pas di samping saya. Di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser dikit, zzz, gitu. Berhenti, untung nggak oleng. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan. Kalau bukan karena saya sholawat,
ini bus pasti hancur. GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia, ya. Cuma karena zikir-zikir dia yang cetek itu, dia merasa karena zikirku. Ya. Jangan-jangan kita ini merasa sukses karena cuma baca surah Al-Waqiah, ya. Ya, jangan-jangan kita merasa sukses karena solawat-solawat kita yang belum tentu diterima itu, yang belum tentu tulus. Jangan-jangan, ya. Maka ada takdir yang lain. Umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ini hadis sahih nih. Maaf nih Pak Haji Koko, udah berapa Pak? 68. Tuh udah bonus sudah. Udah banyak bonus Bapak. 68 mau 69. Dulu sekelas ya. 68, antum 41 dat. Jauh. Ya. Anda lebih bawah lagi tuh. 68 berarti sudah 2 tahun doang kena pandemi ya, selebihnya 66 tahun tidak ada virus pandemi. Cuma kadang-kadang orang seumur Bapak ini di luar sana, karena hanya pandemi, itu ngeluhnya nggak tanggung-tanggung, seakan-akan 60-an tahun yang lalu itu susah terus. Cuma karena 2 tahun ini. Betapa manusia gampang melupakan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada takdir luh mahfuz, geser dikit dengan iradah. Geser dikit dengan apa? Ya kun lagi. Maka kun itu ada 2. Kun, kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat, narnya jadi malaikat Azazil. Ya, malaikat Azazil ini mantan jenderal di surga. Dulu dia pemimpin di surga, tapi dipecat. Kalau ibarat kata orang, jenderal pensiunan, ya purnawirawan. Nah itu si Azazil itu purnawirawan malaikat. Dia pernah mimpin di surga. Dia pernah mimpin di surga. Dulu ada malaikat datang. Kadang malaikat dikasih bocoran luh mahfuz. Bocorannya apa? Akan ada sekelompok malaikat membelot. Malaikat-malaikat yang datang ini merasa takut. Takut kalau ini kelompok mereka. Jadi malaikat itu ada fam-famnya. Ada malaikat muqarrabin, ada malaikat rahmat, ada malaikat malam, ada malaikat siang, ada malaikat yang belakang namanya itu pakai in, kiraman katibin, pakai in semua. Ada malaikat yang belakangnya pakai il, Mikail, Izrail, Jibril, ya, ada Israfil. Ada malaikat yang belakang namanya pakai un, ada an. Itu famnya mereka, family-nya malaikat. Malaikat-malaikat ini datang kepada jenderalnya malaikat zaman itu, panglimanya, pemimpinnya, datang minta doa karena si malaikat yang ini nih, yang di tengah surga ini zikirnya paling banyak, ya, zikir paling banyak, doa paling mantap. Apa ada kata mereka? Wahai Azazil, doakan kami. Katanya di luh mahfuz ada sekelompok malaikat akan belot. Apa kata si Azazil? Baik,
aku doakan kalian dapat hidayah. Ya. Hadakumullah. Semoga Allah memberi kalian hidayah. Tapi dia lupa mendoakan dirinya. Ya, seperti kelompok-kelompok yang sekarang sama aja. Ngomong belagu amat. Allah yahdik. Ya. Semoga Allah beri hidayah kamu. Hadakumullah. Kalau doa tuh mulai diri kita dulu. Hadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah beri hidayah aku dan kamu. Gitu kalau doain orang. Ya. Jangan hanya orang yang didoain. Si iblis ngerasa saya bakal selamat dengan zikir saya. Maka kalian saya doakan berkah zikir ini selamat. Saya nggak perlu doa. Aku nggak perlu doa. Ya. Kalian aja minta doa kepada aku. Jumawa dia. Mulai merasa berjasa. Karena memang banyak urusan-urusan surga itu beres sama dia. Azazil ini rapinya bukan main. Sayapnya sangat banyak. Jumlahnya sama dengan jumlah sayap Jibril. Seandainya nih mereka nggak berubah, itu Azazil lah yang jadi pembawa wahyu ke muka bumi. Cuma ada satu kekurangannya. Apa kekurangan dia? Dia nggak sholawat. Ya, Jibril sholawat. Dia ngira apa? Ngapain sholawat? Zikirku udah cukup kok, udah sempurna kok. Itu dia. Jibril dan kelompok dia semua bersolawat. Maka disebutlah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang dipandang oleh Sayyidina Jibril hanya nur. Jadi Sayyidina Jibril nunggu lama sekali. Baru Allah izinkan ia melihat nur. Maka dia berselawat sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ternyata ada takdir lain. Ya. Kita dulu kalau belajar sifat 20 ada namanya jaiz. Tapi jaiz versi ahli sifat 20 dulu agak beda dengan ahli ma'rifatullah. Kalau versi sifat 20, tar siang bisa hujan, bisa tidak hujan. Gitu. Kalau bagi saya itu masih iradah. Ya. Kehendak Allah. Kalau jaiz itu Allah berkehendak bukan berdasarkan lauh mahfuz. Tapi suka-suka dia jaiz. Jaiz itu artinya boleh-boleh saja. Allah terbebas dari semua hukum. Kita terikat oleh hukum lauh mahfuz, tapi Allah tidak terikat. Ini namanya jaiz. Allah suka-suka aja. Yaghfiru liman yasha. Ya. Allah kalau mau diampuni kita semua. Kalau mau yu'azib, Allah siksa semua. Ada orang seharusnya udah mati, tapi dia mengemban tugas-tugas dari Allah. Nabi Daud, dia harusnya udah meninggal umur 30-an. Nabi Adam, ini kan diajarkan ilmu asma. Salah satunya nama-nama orang yang mati, yang hidup dari umatnya. Kita ini sudah ada semua namanya sama Nabi Adam. Nabi Adam kemudian melihat ada keturunannya seorang Nabi. Kalau umurnya dipanjangkan 30 tahun lagi pasti sukses. Ngalahin seorang raja yang zalim. Namanya Daud. Daud ini aslinya umur 30 udah mati. Nabi Daud. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ini keturunanku. Jadi takdir itu ternyata ada 2 cabangnya. Selalu begitu, jadi takdir 2 cabangnya. Takdir mati, takdir hidup. Takdir baik, takdir buruk. Begitulah terus. Nabi Adam melihat takdir dia kok mengarah ke yang buruk, mati. Jadi ilmu takdir itu ada dalam ilmu asma yang dimiliki oleh Sayyidina Adam.
Yang mana iblis pun gak punya ilmu itu. Azazil gak punya ilmu itu. Akhirnya Sayyidina Adam mengatakan, ya Rabb, aku punya 30 tahun umurku sudah terlalu panjang. Tolong serahkan ini untuk keturunanku. Namanya Daud. Jadi Nabi Adam itu laki-laki tapi feminin. Benar gak? Ini anak nih kepleset masuk kolam. Yang terjun turun itu ibunya, bapaknya mana gitu doang. Itu kejadian Pak ya. Waktu saya main-main ke tempat rekreasi, itu ada kolam. Kolamnya bukan kolam sih, air terjun, terus ada air genangan di situ. Anak-anak pada mandi. Salah satu dari pengunjung bawa anaknya kecebur. Ada suaminya, ada istrinya, bapak ibunya. Ibunya yang nggak bisa berenang masuk ke dalam. Tambah repot. Tapi namanya dia ngelihat anaknya, dia langsung turun. Suaminya, buka baju dulu ya, repot. Seharusnya kan dia langsung masuk. Naruh handphone dulu, ya salam. Udah kelelep tuh anak. Dia masih pakai logika akalnya, rasionya. Kalau seorang ibu kan enggak. Nabi Adam itu bapak iya, ibu iya. Sayyidatuna Hawa, Siti Hawa, emaknya siapa? Nabi Adam. Bapaknya siapa? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu emak iya, bapak iya, secara tugas. Secara kelamin ya laki-laki. Begitu Nabi Adam. Jadi beliau ini nabi yang maskulin tapi punya sifat feminin. Keibuannya itu ada. Maka dia serahkan umurnya sebagian untuk Nabi Daud. Ketika sudah di bumi, Nabi Adam sudah lama juga ya, hampir 1000 tahun di bumi. Datanglah kawannya Israel. Kan temenan nih mereka nih, ya. Biasanya Israel kalau mau cabut nyawa lapor dulu. Bro Adam, anak keturunanmu mau cabut dulu nih. Lihat dulu namanya. Oh ya sudah, lanjut. Itu Nabi Adam didatangin oleh Israel. Israel udah lama gak datang. Udah kerja sendiri aja. Tiba-tiba Israel bilang, Dam, udah habis nih, udah habis. Udah end. Udah habis waktumu. Kata Nabi Adam, yang sembarangan, saya masih punya jatah 30 tahun lagi. Kata Israel, Dam, di catatanku udah habis. Udah gak ada. Umur sekian ada mati. Nabi Adam ngotot, enggak, umur saya masih 30 tahun lagi. Maka Israel baliklah kepada Allah. Nanya, ya Rabb, ini gimana ceritanya? Ini SK main-main kayaknya nih. SK gak beres nih. Ngadu kepada Allah, Allah bilang, itu Adam lupa, kasih tahu dia. Ingetin dia. Lupa apaan? Dulu dia pernah memberikan umurnya 30 tahun untuk keturunannya Daud. Nabi Daudnya belum lahir secara fisik, tapi sudah ada namanya di Lauh Mahfuz. Jalan takdirnya sudah ada. 2 jalan takdirnya, mati atau lanjut. Nabi Adam gunakan hak jaiznya sebagai hamba Allah, karena Allah punya hak jaiz yang sangat sempurna. Nah, nabi-nabi ini diberikan sebagian-sebagian. Kalau doa aja nggak cukup, ini harus dia pakai hak jaiznya dia. Jadi Allah yang maha mutlak tidak terbatas. Ini bisa kita minta request lebih dari doa. Diingatkan Nabi Adam, Dam, dulu kamu di surga, kamu mengatakan 30 tahun umurku diberikan kepada Daud. Anasita, apakah engkau lupa? Nabi Adam ingat-ingat. Oh ya. Baru Nabi Adam ingat, gue udah ubanan. Ya. Udah kuriput. Umur udah hampir 1000 di bumi. Berarti waktu di sorga, 1 hari di sorga sama dengan
1000 tahun. Ini Nabi Adam itu umurnya udah ribuan tahun sebenarnya. Tapi tetap lebih tua iblis, Azazil, 80.000 tahun. Masih lebih tua. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, ya sudahlah, walaupun saya sudah 30 tahun udah ngasih, saya masih pengen panjang umur. Tuh, enak kan jadi Nabi Adam? Yang penting gue hidup, gitu. Jadi beliau nggak mau tahu. Maka digunakan lagi hak jaiznya yang kedua kalinya. Maka Allah panjangkan umurnya 30 tahun. Lah balik lagi tuh takdir yang lama. Tapi takdir Nabi Daud tidak dicabut. Jadi dia tetap dapat umur 30. Berarti Nabi Adam dapat umur 60 tahun. Kira-kira begitu. Berarti takdir itu ada rate-rate-nya. Untuk orang-orang mukmin kayak kita nih biasa mungkin berubah dengan doa. Tapi kalau kayak Nabi Adam, Nabi itu bisa negosiasi, bisa kuat-kuatan sama Israel. Bisa Pak. Ini kalau wali Allah yang spesial, kan wali ini pewaris para nabi. Kalau ada wali yang mewarisi Nabi Adam, oh bisa tengkar sama Israel, tengkar mulut. Ada yang tengkar fisik. Nabi Musa, hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Israel datang, mukanya bukan muka Israel yang dulu, tapi muka jagoan. Apa kata dia? Musa, ajalmu sudah datang. Nabi Musa, nabi. Tapi beliau lagi gak konsen nih. Biasa kalau konsen tahu nih orang, nah ini orang beneran atau malaikat tuh dia tahu. Ini beliau lagi sibuk. Kata si orang yang datang ini, saya mau cabut nyawamu. Kira-kira gimana Ustadz? Ada orang datang bilang, gua habisin nyawa lo. Nanti dulu. Jawara aja keluar kan. Ya tunggu dulu. Ya. Keluar dulu semua silat Sundanya. Silat apa namanya? Priangan. Ada nama silatnya kan? Banyak silat di tanah Sunda ini, banyak silat. Silat lidah ya. Itu Nabi Musa dulu waktu ada orang-orang Fir'aun jahat dipukul sama dia langsung mati. Ini ada malaikat nyamar jadi orang, jadi jawara, mirip kayak musuhnya yang dulu. Ditonjok, copot matanya. Tapi kan itu jelmaan, yang malaikatnya nggak copot, tapi jelmaannya seperti copot. Copot Pak, plak, habis matanya. Kuatnya Nabi Musa tuh, tengkoraknya langsung pecah itu. Itu di hadis Sahih Bukhari disebutkan. Oleh kelompok ingkarus sunnah, dia nggak percaya hadis ini, dia nggak tahu hakikat malaikat. Ini yang rusak cuma jelmaannya, malaikatnya nggak rusak. Ya, itu Nabi Musa tuh. Makanya Nabi Musa nambah lagi umurnya itu. Jadi nabi-nabi, wali-wali itu bisa request, bisa jontok-jontokan sama malaikat maut. Gue belum pengen mati gitu. Bisa begitu. Wali itu nggak mau mati, sama dengan nabi nggak mau mati. Berarti ada tugas yang belum selesai. Tugasnya dari Allah. Berarti si malaikat maut pakai SK Lauh Mahfuz. Kalau nabi, wali pakai SK jaiznya Allah. Jaiznya Allah isinya rahman, rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan takdir itu tertulisnya bukan di Lauh Mahfuz, tertulisnya di Arasy. Jadi takdir arsyiyah, ada takdir Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz di atas langit ke-7. Kalau Arasy di atasnya lagi. Dan Arasy mencakup alam semesta. Ada lagi takdir yang di atas itu. Masih panjang, itu suka-suka Allah lah ya. Jadi Allah ini nggak boleh diatur siapa-siapa. Misalnya nih, udah ada takdir ditulis. Allah nggak terikat dengan takdir itu. Kita yang terikat takdir itu. Gitu. Orang-orangnya Allah, bahasa Arabnya ahlullah. Orang-orangnya Allah, keluarganya Allah, dia nggak terikat dengan Lauh Mahfuz.
Dia terikatnya dengan jaiznya Allah. Jaiznya Allah itu ada bentuknya syafaat, ada bentuknya hadiah. Tapi hukum sunatullah kan tetap nggak boleh berubah. Dia cuma geser doang. Jadi kalau ada orang seharusnya mati, digeser, mungkin pindah, mungkin ada yang kena samping kiri kanannya. Ini bukan hanya dengan ilmu kun nur, tapi ada kun nar. Pernah dengar tumbal nggak Ustaz? Ya. Tumbal itu nar dia. Dia pakai kun juga, pakai nar. Biasanya orang kalau menyembah setan, mau bikin rumah, mau bikin villa, mau bikin resto, mau bikin usaha, dia mengabdikan diri kepada setan. Kun juga, kan setan pakai kun juga, tapi nar. Nanti ada tumbal-tumbal. Seharusnya dia yang mati, tapi yang mati siapa? Ya orang-orang sekitarnya. Tuh, dalam ilmu setan aja ada di alih-alihan, apalagi dalam ilmu nur. Gitu, ya. Ini kita sekedar membuka-buka sedikit aja nih, biar selama ini yang kita sudah tahu ternyata bagian dari rangkaian ilmu kun.